Akhir dari kehidupan manusia adalah seabad, tetapi tidak banyak yang bisa hidup seabad penuh. Saat Wang Ping berusia 72 tahun, dia merasa hidupnya sudah berakhir. Setahun kemudian, meskipun tubuhnya masih sehat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hidupnya akan berakhir. Musim dingin datang awal tahun ini, sama seperti tahun santai pergi. Salju telah menyegel jalan sejak awal, sehingga penduduk desa tidak bisa keluar dan hanya bisa perlahan melewati musim dingin dengan orang yang mereka cintai. Angin dingin menderu di langit. Musim dingin tahun ini tampak lebih dingin daripada musim dingin sebelumnya, dan angin membawa dingin yang menusuk tulang. Pada malam hari, itu sangat dingin. Jika sebuah rumah sederhana tidak menyalakan api yang hangat, itu akan tertusuk oleh dinginnya angin malam. Di sebuah rumah di bagian barat desa, ada api menyala di jendela, mengeluarkan sedikit kehangatan. Namun dibandingkan dengan malam musim dingin, rasanya sangat tidak berarti. Angin dingin menderu di udara dan mengelilingi daerah itu. Angin membentuk pusaran mini yang menendang sejumlah besar salju ke udara. Ternak di desa semuanya meringkuk dan sedikit gemetar saat mereka menahan dinginnya angin. Langit sangat gelap terlepas dari salju yang tak berujung. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, mereka akan merasa tersesat. Wang Ping sedang duduk di kursi dengan pisau ukiran di tangannya, dan dia mengukir jejak nostalgia di akhir hidupnya. Apa yang dia ukir masih ayahnya, tetapi penampilan ayahnya bahkan lebih tua. Tahun ini Wang Ping sering bermimpi tentang masa kecilnya dan ingat minum mangkuk obat. Rasanya dulu pahit, tapi sekarang rasanya agak manis. Yang manis bukan rasanya melainkan kehangatan yang dia rasakan. Qingyi duduk di sampingnya dan menatapnya. Ada sedikit kesedihan dalam pandangannya yang lembut. Semburan gemuruh, angin dingin datang dari luar seolah-olah ingin menyerbu masuk dan membawa Wang Ping yang mendekati akhir hidupnya. Wang Ping dengan lembut berkata, "Setelah aku mati, bakar patung-patung ini." Dia melihat patung terakhir di tangannya. Ini adalah produk setengah jadi, dan dia akan menyelesaikannya. Ada rak kayu besar di sisi ruangan. Ada lebih dari 100 patung ditempatkan di sana, dan setiap patung adalah dari Wang Lin. Beberapa patung memiliki patung anak kecil di sampingnya. Anak itu tersenyum puas sambil memegang tangan ayahnya, memberikan rasa keterikatan. Wang Ping memandangi ukiran di tangannya dan dengan lembut berbisik, "Ayah, aku sudah memaafkanmu dulu." Badai petir yang terang menutup planet ini pada malam musim dingin yang gelap ini. Atmosfer planet itu langsung hancur saat petir turun dan bergema di seluruh planet Ranyun. Pada saat ini setiap kepingan salju bergetar seolah-olah mereka membeku di udara. Bahkan angin dingin yang mengamuk pun jatuh pada saat ini. Pada saat ini semua kultivator di planet Ranyun memperhatikan aura yang kuat ini, dan kekuatan guntur meledak di telinga mereka. Leluhur keluarga Sun, Sun 11, telah berkultivasi pintu tertutup selama bertahun-tahun, tetapi pada saat ini matanya menyala. Dalam sekejap dia tiba di langit dan melihat ke atas. Ekspresinya segera berubah. Sungguh energi spiritual dan guntur surgawi yang kuat. Sun 11 menghirup udara dingin dan pupilnya menyusut. Di belakangnya, kultivator transformasi jiwa tahap akhir keluar satu persatu. Ada total 8 orang. Sun Qiming berdiri dan berkata, "Leluhur, sepertinya orang itu datang dengan niat buruk." Keluarga Ran dan Zhao juga keluar. Namun mereka tidak sekuat keluarga Sun. Lagi pula sebagian besar pakar mereka sudah lama pergi. Di kota air, halaman rumah Wang Lin meletakkan kendi anggur dan sedikit mendongak. Tidak ada warna di matanya, membuatnya tampak seperti orang tua yang nyata, dan itu sangat berkabut. Dia hanya melirik sebelum menunduk dan minum seteguk anggur. Seekor binatang buas besar tertutup petir bergerak melalui langit. Dua aliran udara panas mengalir keluar dari lubang hidungnya, membuatnya terlihat sangat ganas, dan ada seorang pria parubaya duduk di punggungnya. Dia adalah Daois Guntur Aula Surgawi Guntur. Matanya seperti kilat saat dia dengan dingin menatap bumi. Akal ilahinya langsung menyapu planet ini. Namun untuk beberapa alasan, saat akal ilahi memindai, dia tidak berhenti pada Wang Lin sama sekali. Saat akal ilahinya memindai, dan setiap kultivator di planet Ranyun bergetar. Seiring dengan para kultivator, semua monster juga bergetar di bawah akal ilahi ini seolah-olah mereka menghadapi kekuatan surga. Bahkan manusia pun merasakan hal yang sama, tetapi mereka tidak mengetahui alasannya. Mereka hanya merasa kedinginan diikuti oleh kejutan di benak mereka sebelum mereka semua pingsan. Pada saat ini seluruh planet menjadi sunyi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama setelah itu Daois Guntur menarik akal ilahi dan mengerutkan kening. Dia mencari di seluruh planet dan tidak menemukan siapapun yang memenuhi persyaratan. Saat dia menarik akal ilahinya, salju mulai turun sekali lagi dan angin dingin bergerak lagi. Sudah terlalu lama, mungkin dia sudah pergi. Orang itu benar-benar beruntung. Daois Guntur berbalik untuk pergi, tetapi matanya tiba-tiba menyipit. Akal ilahinya bergerak seperti kilat dan terkunci di sebuah desa kecil pegunungan di planet Ranyun. Saat akal ilahi memindai, Qingyi segera berubah pucat dan tubuhnya bergetar. Energi spiritual di dalam tubuhnya juga runtuh, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Ping kaget. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qingyi dan dengan lembut bertanya, "Qingyi, ada apa?" Saat Qingyi hendak berbicara, ekspresinya segera berubah dan dia batuk seteguk darah. Akal ilahi yang kuat mendorong salju dan angin dan langsung turun ke sini. Akal ilahi ini begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh bumi bergetar. Lapisan salju yang tebal di tanah terguncang dan meluncur ke udara. Di luar ruangan,
kemudian, salju dan angin yang dibiarkan bergerak runtuh sekali lagi. Sepertinya kediaman Wang Ping terisolasi dari dunia. Di luar, salju turun dan angin bertiup, tetapi semuanya masih di dekat rumah. Seolah-olah semua angin dan salju di sekitar rumahnya telah hancur. Jiwa asal Qingyi yang baru terbentuk segera berjuang untuk melepaskan energi spiritual. Ini memungkinkan dia untuk mengambil satu langkah di depan akal ilahi yang kuat ini, dan dia berdiri di depan Wang Ping. Penampilannya sudah tua, tetapi matanya mengungkapkan perjuangan yang keras. Menarik, kamu tidak pingsan. Suara dingin menggema di seluruh ruangan. Pada saat suara itu muncul, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria parubaya berjalan masuk. Pada saat dia masuk, wajah Qingyi menjadi pucat pasi. Dia bisa merasakan aura yang tak terbayangkan datang dari pihak lain. Aura ini sangat kuat, itu seperti kekuatan surga dan mustahil untuk dilawan. Di depannya, Qingyi merasa seperti semut, seolah-olah hanya dengan satu pikiran. Orang ini bisa membunuh banyak orang seperti dia. Dia akan mati tanpa kuburan dan tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Yang benar-benar membuat pupil matanya menyusut adalah ada kilatan cahaya yang datang darinya. Petir yang bergerak di sekitar tubuhnya membuatnya tampak seperti guntur surgawi. Dia tampak santai masuk ke ruangan, tetapi seluruh ruangan mulai berderak. Petir bergerak di sepanjang dinding dan membuat seluruh rumah menjadi sangkar penerangan. Jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dengan jelas melihat bahwa rumah Wang Ping dikelilingi oleh kilat. Binatang guntur berbaring santai di langit dan matanya dipenuhi dengan jijik. Seolah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang layak mendapat perhatian sekecil apapun. Ini karena itu adalah binatang guntur, binatang suci dari alam surgawi guntur kuno. Meskipun garis keturunannya tidak terlalu murni dan ada jarak yang sangat besar antara leluhurnya, harga dirinya berasal dari tulang belulangnya. Wang Ping meletakkan ukiran kayu dan berdiri di sebelah Qingyi. Dia memandang pria parubaya itu dan dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" Wang Ping saat ini sama sekali tidak seperti manusia. Ketenangan di matanya tidak palsu, dia benar-benar tenang. Dia berdiri di depan Qingyi seperti seorang pria yang memegang dunia. Semua ini karena ayahnya, Wang Lin. Kehidupan biasa selama 19 tahun, perjalanan 8 tahun, dan lebih dari 30 tahun menjadi penguasa tertinggi di antara manusia memungkinkannya untuk memiliki hati yang tidak takut pada surga. Dia tidak takut langit runtuh, apalagi kultivator ini. Qingyi menatap mata Wang Ping. Pada saat ini sosoknya selamanya terukir di benaknya. Kelembutan di mata Qingyi menjadi lebih kuat. Dia menyebarkan kultivasinya, dia berdiri di samping suaminya, dan dengan tenang menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu memandang Wang Ping dengan penuh arti, dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Tatapan ini sepertinya bisa melihat Wang Ping. Alasan akal ilahinya turun ke sini adalah karena semua makhluk fana telah pingsan saat akal ilahinya memindai. Ini karena kultivasinya yang terlalu kuat dan mengandung sedikit guntur, yang membuat akal ilahinya terasa seperti kekuatan surga bagi manusia. Namun hanya makhluk fana ini di depannya tidak pingsan, dan sepertinya makhluk fana ini bahkan tidak menyadari bahwa akal ilahi telah memindai. Inilah sebabnya mengapa hal itu membangkitkan minatnya dan akal ilahinya telah terkunci di tempat ini. Dia perlahan berkata, "Menarik, tidak heran kamu tidak pingsan." Tepat pada saat pria parubaya itu melangkah ke dalam ruangan, di kota air yang jauh. Wang Lin awalnya duduk di kursi memegang kendi anggur, dia tiba-tiba berdiri. Gelas anggur di tangannya hancur dan bahkan anggur di dalamnya benar-benar hancur. Saat Wang Lin mengangkat kepalanya, mata yang tidak menunjukkan warna selama 70 tahun menunjukkan dingin yang belum pernah muncul sebelumnya. Ini bahkan lebih mengerikan daripada waktu di restoran. Perbedaannya seperti langit dan bumi dan tidak bisa dibandingkan. Tatapan Daois guntur jatuh pada tubuh Wang Ping. Dengan minat di matanya, dia perlahan berkata, "Ternyata kamu bukan manusia." Sebelum dia selesai berbicara, tubuh Wang Ping bergetar, dan pada saat ini, bayangan di belakangnya bergerak. Saat boneka penjaga surgawi muncul, ia melemparkan pukulan. Pukulan ini menciptakan ledakan sonik. Suara itu hampir menggantikan deru guntur karena langsung menyerang Daois guntur. Mata Daois guntur menyipit. Dia telah melihat bahwa ada boneka yang tersembunyi dengan sangat baik di dalam bayangan Wang Ping, jadi dia tidak terkejut. Tangannya membentuk segel, petir muncul di tangannya dan telapak tangannya menghantam boneka itu. Boneka penjaga surgawi mendarat langsung di petir dan menembusnya. Boneka itu sama sekali tidak peduli dengan petir, dan tinjunya mendarat di tangan Daois guntur. Sebuah kekuatan destruktif bergerak dari kepalan boneka ke tubuh Daois guntur. Seolah-olah badai dimatikan dan suara gemuruh datang dari tubuhnya. Suara teredam bergema di seluruh ruangan saat Daois guntur mundur beberapa langkah, tetapi mati rasa di tangannya dan kilat menghilang dengan cepat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat boneka itu dan tertawa. Boneka berkualitas tinggi. Boneka penjaga surgawi mundur 2 langkah. Matanya dingin. Petir bergerak melalui tubuhnya. Saat Daois guntur tertawa, dia maju selangkah. Tepat pada saat kakinya mendarat, semua kilat di sekitar rumah berkumpul di kakinya dan mengikuti kakinya ke bawah saat dia menginjak tanah tanpa ampun. Seluruh dunia tampaknya runtuh pada saat ini. Rumah itu langsung menghilang tanpa jejak yang tersisa. Petir menyebar, dan Wang Ping tepat di tengahnya. Mata boneka penjaga surgawi itu menjadi lebih dingin dan melemparkan pukulan lain. Namun ada terlalu banyak kilat, sehingga penjaga surgawi tidak bisa memblokir semua itu. Petir akan menyebar ke tubuh Wang Ping. Ekspresi Qingyi tidak berubah. Dia menarik tangan Wang Ping dan menatapnya dengan lembut. Adapun Wang Ping, dia tidak panik sama sekali. Seolah-olah bahkan jika gunung Tai runtuh, dia tidak akan bergerak karena dia tahu bahwa ayahnya pasti akan datang. Di matanya, ayahnya adalah eksistensi terkuat di bawah bintang-bintang. Tidak ada yang berani melawannya.
Ketenangan Wang Ping menarik tatapan Daois Guntur. Setelah melihat dengan cermat, dia terkejut. Sepertinya dia telah melihat sesuatu. Riak petir melesat lurus ke arah Wang Ping, tetapi tepat saat sudah dekat, sebuah suara tua bergema di antara langit dan bumi. Suara ini sangat tua, dan saat itu mendarat, itu menyebabkan semua kilat yang bergerak seperti naga membeku. Petir biru tampaknya hidup, dan beberapa dahan tipisnya hanya 3 inci dari Wang Ping. Tetapi pada saat ini, semuanya membeku. Suara itu hanya mengatakan satu kata, berhenti. Sebuah pusaran besar muncul di kehampaan dan seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar dari pusaran. Dia menginjak kekosongan dan tiba di depan Wang Ping. Dia kemudian dengan santai menunjuk ke kilat yang membeku di hadapan Wang Ping. Ada serangkaian suara berderak saat retakan segera menyebar di sekitar riak petir ini. Dalam sekejap, ini menyebar dan riak petir runtuh. Ini terjadi begitu tiba-tiba yang menyebabkan Daois Guntur terkesiap. Dia mundur 2 langkah dan menatap Wang Lin dengan hati-hati di matanya. Dia tidak bisa melihat kultivasi orang ini. Dia bisa melihat orang itu dengan matanya, tetapi dengan akal ilahinya, pria tua ini tampaknya bahkan tidak ada. Wang Ping menatap pria tua di depannya dan dengan lembut berkata, "Ayah." Panggilan ini berisi kerinduannya selama beberapa dekade. Orang tua itu adalah Wang Lin. Matanya yang awalnya kusam sangat dingin. Tatapan seperti ini tidak muncul di matanya dalam waktu yang lama. Wang Lin perlahan berkata, "Utusan Aula Surgawi Guntur." Boneka penjaga surgawi bergerak di sebelah Wang Lin dalam sekejap dan dengan dingin menatap Daois Guntur. Daois Guntur menatap Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius dan bertanya, "Siapa kamu, Tuan?" Wang Lin melihat sekelilingnya. Keributan yang begitu besar namun belum ada pergerakan dari penduduk desa. Jelas bahwa mereka semua telah pingsan oleh akal ilahi orang ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya lembut mengelilingi Wang Ping dan Qingyi. Pada saat yang sama dia mengambil langkah dan langsung membawa Wang Ping dan Qingyi pergi. Penjaga surgawi mengikutinya dengan cermat. Ekspresi Daois Guntur berubah suram. Dia mendengus dingin dan juga menghilang setelah 1 langkah. Wang Lin muncul di atas dataran luas yang tak berpenghuni di bagian barat planet Ranyun. Wang Ping dan Qingyi juga muncul dengan cahaya lembut di sekitar mereka. Pada saat yang sama, Guntur melintas 1000 kaki di depan mereka dan Daois Guntur muncul. Saat dia muncul, sejumlah besar kilat muncul di sekitarnya. Pada saat ini seluruh langit menjadi gelap dan semburan petir datang dari awan. Itu sangat mengejutkan. Suara Daois Guntur dingin saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu. Tinggalkan boneka dan lelaki tua ini akan menyelamatkan kalian bertiga." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan tenang berkata, "Bahkan jika kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku selangkah lebih lambat, anakku akan mati di tanganmu. Hal ini telah menyentuh kesabaranku. Aku tidak peduli identitasmu, hari ini kamu akan mati." Suaranya dipenuhi tekad, dan niat membunuh muncul. Pada saat yang sama, penjaga surgawi melangkah maju dan seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan. Itu bergegas maju seperti seorang pria yang terbuat dari emas dan melemparkan pukulan ke Daois Guntur. Daois Guntur membuka tasnya dan Guntur muncul di tangannya. Tangannya membentuk segel dan melemparkan jaring. Jaring menjadi cukup besar menutupi langit dan bumi sebelum dengan cepat mulai berkontraksi ke arah pengawal surgawi. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip di Guntur. Itu sangat ulet, sehingga pukulan dari penjaga surgawi tidak bisa menghancurkannya. Orang tua ini adalah seorang utusan Aula Surgawi Guntur. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki boneka ini, mustahil untuk membunuhku. Daois Guntur bahkan tidak melihat ke arah Guntur saat tangannya membentuk segel. Dia kemudian menembakkan sambaran ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia bahkan tidak menghindari sambaran petir. Saat itu mendekat, dia hanya membuka mulutnya, dan di depan tatapan tidak percaya Daois Guntur, Wang Lin melahap petir. Semburan petir bergerak di sekitar tubuh Wang Lin, mengeluarkan suara berderak. Jumlah kecil petir ini tidak cukup. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan beberapa jiwa asalnya segera bergerak ke arah tangannya. Sebuah bola petir muncul di telapak tangannya. Meskipun bola petir hanya seukuran kepalan tangan, itu menyebabkan perubahan dalam semua awan gelap di langit dan membuat semua petir menjadi gila. Dalam sekejap, semua petir menyerbu ke arah bola Guntur di tangan Wang Lin. Adegan ini menyebabkan Daois Guntur terkesiap. Yang dia lihat adalah semua kilat jatuh seperti hujan ke telapak tangan orang ini. Ini Guntur yang sebenarnya. Suara Wang Lin tenang, dan dia melambaikan tangannya. Bola Guntur mengeluarkan gemuruh saat menuju Daois Guntur. Ekspresi Daois Guntur berubah dan dia mundur tanpa ragu. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan bar logam hitam. Ada banyak rune yang diukir pada benda itu, dan ada garis merah gelap yang bertautan di atasnya. Pada saat bola Guntur Wang Lin tiba, Daois Guntur tanpa ampun menjulurkan bar ke tanah. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel yang mendarat di bar. Mata Daois Guntur menyipit dan dia berteriak, "Guntur langit dan bumi, berkumpul." Bola Guntur ditutup dengan gemuruh yang keras tetapi segera dipengaruhi oleh batang logam. Itu diarahkan langsung ke batang logam dan kemudian lapisan petir yang kuat segera mengelilinginya. Saat petir bergerak di sepanjang bar, semua rune mulai bersinar seolah-olah mereka dengan cepat menyerap sesuatu. Namun bola Guntur terlalu kuat. Dalam napas berikutnya, itu pecah, mengeluarkan suara seolah-olah itu tidak bisa menahannya lagi, dan retakan mulai muncul. Tapi garis merah gelap bergerak di sepanjang retakan, bertindak seperti lem yang mencegah batang logam runtuh. Bola Guntur bergemuruh keras, memberikan rasa keagungan. Meskipun banyak gunturnya telah diserap oleh logam,
itu masih bertabrakan dengan batang logam. Pada saat ini retakan pada batang logam dengan cepat menyebar dan meluas ke seluruh bar dalam sekejap. Sekarang garis merah gelap sepertinya menutupi seluruh batang logam agar tetap utuh. Daois Guntur melihat pemandangan di depannya dengan tatapan tidak percaya. Tepat pada saat ini batang logam tampaknya tidak dapat menahan petir yang kuat. Setelah menyerap seluruh bola guntur, itu bergetar dan hancur di depan Daois Guntur. Seolah petir telah pergi dan planet Ranyun bergetar. Sejumlah besar puncak gunung telah runtuh, menyebabkan kegemparan besar. Bilah logam runtuh dan guntur yang kuat meledak dengan Daois Guntur di tengah. Dia terpaksa mundur 10 langkah dan wajahnya menjadi pucat. Dia memandang Wang Lin dan berteriak, "Kamu adalah orang yang berpura-pura menjadi utusan Aula Surgawi Guntur, Su Mu. Apa sebenarnya level kultivasimu?" Kekuatan guntur dari runtuhnya batang logam menyebabkan petir yang mengelilingi penjaga surgawi menghilang, dan penjaga surgawi berjalan keluar. Wang Lin dengan tenang menatap Daois Guntur dan perlahan berkata, "Tingkat kultivasiku." Dia merenung saat energi celestial meletus dari tubuhnya. Dari pendirian pondasi naik sampai ke formasi jiwa. Kemudian terus naik sampai mencapai puncak tahap akhir transformasi jiwa. Ini bukan akhirnya. Saat energi celestial dalam tubuhnya meledak, tingkat kultivasinya naik ke tahap awal ascenden. Saat tubuh Wang Lin dipenuhi dengan energi celestial, ekspresi Daois Guntur menjadi lebih jelek. Meskipun dia tidak akan menganggap kultivator langkah pertama sebagai ancaman, tingkat kultivasi orang tua ini terus naik, dan dia tidak tahu di mana akhirnya akan berhenti. Tahap awal ascenden bukanlah akhir. Saat energi celestial di dalam tubuhnya meledak, kultivasinya mencapai pertengahan ascenden. Energi celestial secara bertahap menjadi tenang dan tetap berada di pertengahan ascenden. Namun aura Wang Lin menjadi lebih kuat tanpa jeda. Aura ini berasal dari domainnya. Keterbatasan kultivasi tahap pertengahan ascenden tidak mampu menghentikan peningkatan domain. Aura domain Wang Lin menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan ekspresi Daois Guntur menjadi lebih suram. Peningkatan domain sepertinya tidak akan pernah berhenti dan menembus apa yang akan dimiliki oleh seorang kultivator ascenden tingkat menengah biasa. Pada saat ini, rambut putih Wang Lin bergerak tanpa angin dan dia mulai merenung lebih keras. Aura kuat menyebar dari Wang Lin dan berlari ke segala arah. Perlahan-lahan menutupi planet Ranyun. Saat domainnya terus menyebar, itu mencapai tahap akhir ascenden. Ini bukan titik perhentian terakhir, itu terus meningkat. Ini menyebabkan kelopak mata Daois Guntur berkedut tanpa henti, dan dia hampir berhenti bernapas saat hatinya merasakan rasa takut. Saat dia merasa domain berhenti, dia sedikit rileks dan berpikir, seorang kultivator masih terjebak pada langkah pertama yang mudah untuk dibunuh. Namun apakah dia hanya sekuat ini? Lukisan gunung dan sungai besar muncul di langit. Lukisan ini menggunakan langit sebagai kanvas dan tanah sebagai tinta. Seolah-olah Fata Morgana baru saja muncul. Sebuah sungai neraka perlahan-lahan muncul dari lukisan itu dan mengalir perlahan. Namun sungai neraka bergetar dan pergi ke Wang Lin melalui bagian atas kepala ini. Sementara Daois Guntur sangat terkejut, domain Wang Lin yang akan memuncak tiba-tiba meningkat dan mencapai puncak tahap akhir ascenden. Domain Wang Lin berhenti di sini. Daois Guntur menghela nafas lega. Dia sangat takut bahwa domain Wang Lin telah menembus langkah pertama. Jika itu benar-benar terjadi, maka Daois Guntur akan berada dalam pertarungan yang mengerikan hari ini karena bantuan boneka. Daois Guntur mencibir. Hanya jumlah kecil kultivasi ini dan kamu berani menyamar sebagai seseorang dari Aula Surgawi Guntur. Namun masih ada beberapa keraguan di hatinya. Setelah semua, bola guntur yang digunakan Su Mu sebelumnya terlalu mengejutkan. Mantra guntur semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator biasa. Dia hanya melihatnya dari utusan bumi di Aula Surgawi Guntur. Hal lain yang membuatnya curiga adalah bahwa sebelumnya, akal ilahinya bahkan tidak dapat mendeteksi keberadaan orang ini. Meskipun saat ini dia bisa dengan jelas melihat tingkat kultivasi pihak lain, dia selalu merasa bahwa ada lapisan kabut yang menutupi orang ini. Rasanya seperti mencoba menonton bulan di pantulan air. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia tidak memiliki energi celestial yang cukup, jadi kultivasinya telah stabil di pertengahan ascenden. Namun domain kekuasaannya telah mencapai tingkat tinggi, yang bahkan mengejutkan Wang Lin, karena ini di luar harapannya. Selain itu ia hanya melepaskan domain hidup dan mati. Masih ada kekuatan guntur dan domain karma yang belum dia lepaskan. Alasan Daois Guntur tidak bisa melihat melalui domain Wang Lin justru karena domain karma. Setelah domain Wang Lin berevolusi, tidak mungkin untuk melihat melalui itu kecuali kultivator langkah kedua yang asli. Bagaimanapun, tahap Yin yang hanyalah transisi antara langkah pertama dan kedua. Wang Ping menatap ayah di depannya. Pada saat tingkat kultivasi ayahnya meningkat, ada sedikit fluktuasi di tubuhnya. Dia jelas merasakan fluktuasi dalam jiwanya, dan itu membuatnya semakin yakin akan spekulasi itu.